Tak banyak yang tahu bahwa salah seorang putri Bali bernama Niluh Putu Sugianitri pernah menjadi ajudan Bung Karno saat menjadi presiden. Sebab setelah sang proklamator dilengsarkan dari jabatannya, Putu Sugianitri juga mengundurkan diri menjadi polisi. Kini Niluh Putu Sugianitri yang tinggal di Jalan Drupadi Denpasar ini telah berpulang. Namun penggalan kisahnya bersama Presiden Soekarno menjadi catatan tersendiri bagi keluarganya. Adalah sang anak sulung bernama Pajar Rohita menceritakan kembali kisah ibunda tercinta yang pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno. Berikut penuturannya. Pasti setiap anak bangga terhadap orang tuanya dengan profesinya masing-masing. Tapi emang ini agak khusus ya. Ini menjadi agak khusus dan walaupun periodenya singkat, tetapi ceritanya sangat mendalam gitu ya. Ceritanya itu sangat mendalam. Kalau cerita selalu berapi-api, kalau tentang Bung Karno selalu berapi-api. Karena itu mungkin juga bisa kontroversi ya, positif negatif. Jadi kalau menurut saya sih dilihat pesan-pesan positifnya saja gitu ya. Kita lihat pesan-pesan positif dari situ tentang perjuangan Bung Karno, mungkin juga terus tentang sebagai pribadinya yang menyukai seni. Itu kalau menurut saya. Ya kalau terhadap ibu kami tentunya bangga ya, karena tidak banyak yang menjadi ajudan, tapi juga kan kesempatannya tidak banyak. Jadi beliau menyukai tempat yang asri, luas gitu. Ya akhirnya di sini, tinggal di sini, dan waktu itu ada plakat di sana itu Bali Merah karena ibu ingin melestarikan jeruk Bali. Sehingga di sana banyak sebetulnya tanaman jeruk Bali di awal kita mendapatkan tanah ini. Kali sini ya. Jadi ibu ingin sekali, jangka ada fotonya yang memegang jeruk Bali. Gitu. Jadi ibu salah satu yang ingin melestarikan jeruk Bali, salah satunya. Ada kegiatan lain sebetulnya melukis, ada banyak kegiatan di sana. Dan ibu merupakan pernah menjadi ketua pelukis wanita Bali. Pelukis wanita Bali. Waktu kami punya art shop di Ubud. Sempat pameran di Jakarta. Kesan yang lebih banyak saya ingat justru di bagian saat-saat akhir ini. Gitu. Maksudnya waktu sehat tinggal di sini. Soalnya di sini ini kan banyak tempat kos, tempat kontrakan. Nah, ibu selalu membuka apa dapurnya untuk umum, dalam arti bila ada anak kos yang mungkin pada saat itu kurang beruntung silakan tinggal ambil makanan. Jiwa sosialnya tinggi ya. Jadi artinya buat kita harus selalu sharing walaupun kita juga tidak berlimpah. Tapi walaupun cuma nyiapin nasi ataupun cuma ada lauk goreng apapun, kita harus selalu itu bisa berbagi. Kesannya sih itu yang paling saya ingat. Jadi kita tidak harus menunggu kaya dulu sih. Jadi walaupun cuma nasi aja, karena banyak juga orang yang lebih tidak punya lagi. Jadi dapur kita selalu terbuka, jadi siapa boleh. Bu minta nasi, bu minta lauk, bu. Ibu selalu masak banyak walaupun untuk dia sendiri gitu kan. Anak-anak selalu bingung ngapain lu masak banyak. Lo kan gak kita aja makan. Ya seperti situasi saat ini banyak sekali yang kebetulan mungkin kurang bisa membayar kos atau apa. Nggak apa-apa lah. Menurut Pajar Rohita, yang paling diingatnya adalah saat ibunya menceritakan situasi politik di Indonesia yang memanas pada akhir tahun 60-an. Saat itu Sugianitri sempat bertanya kepada Presiden Soekarno karena tidak melawan. Kata Bung Karno, lebih baik dadanya robek daripada melihat bangsanya terpecah belah. Sebab jika dia melawan, efeknya sangat besar. Banyak hal-hal sepele tapi unik dari keseharian Bung Karno yang pernah dialami oleh ibunya. Seperti menyiapkan makanan serta menyuguhkan secangkir teh atau kopi setiap hari dan keperluan lainnya untuk Bung Karno. Setiap pribadi pasti memiliki kesukaan tersendiri soal makanan.
kata Sugianitri, Bung Karno suka dengan jajanan pasar seperti lemper dengan daging ayam, tempe goreng, dan juga suka sayur lodeh. Sugianitri kerap membeli sendiri ke pasar apa yang diinginkan Bung Karno. Kedekatan Soekarno dengan Sugianitri tak sebatas antara ajudan dengan presiden semata. Yang menarik lagi adalah nama Fajar Rohita yang dilekatkan untuk anak pertama Sugianitri. Nama tersebut merupakan pemberian Bung Karno. Ceritanya bermula di tahun 1966 ketika Sugianitri melahirkan anak yang diberi nama Andri. Ketika dilaporkan kepada Soekarno, entah kenapa Soekarno kemudian memiliki ide dan menulis dalam secari kertas bertuliskan nama Fajar Rohita. Tulisan dalam sehelai kertas tersebut dititipkan kepada Megawati Soekarno Putri yang diselipkan di kaos kaki Ibu Mega pada saat itu. Kertas itulah yang kemudian diteruskan kepada Sugianitri agar sang anak diganti namanya menjadi Fajar Rohita yang berarti merah. Waktu itu Soekarno tidak diperbolehkan menerima tamu dan pergerakan beliau sangat dibatasi. Sebuah foto ditunjukkan Fajar Rohita. Foto tersebut merupakan kenangan Sugianitri bersama Soekarno. Dalam foto tersebut terlihat Bung Karno sedang duduk santai di sebuah sofa menggunakan pakaian kebesarannya sembari tersenyum. Di sebelah Bung Karno berdiri seorang gadis memakai kebaya. Di pojok kanan bawah foto terdapat tulisan tangan berwarna biru berisi kalimat untuk Nitri lengkap dengan tahunnya 1967. Menurut Fajar, foto tersebut diambil sewaktu ibunya menjadi ajudan Bung Karno saat berumur 19 tahun. Sebelum difoto, katanya Sugianitri sempat menolak, namun setelah dijelaskan Bung Karno bahwa foto itu adalah hari terakhir Bung Karno memakai baju tersebut, akhirnya Sugianitri mau difoto. Kini Sugianitri telah berpulang dalam usia ke-73 tahun. Deretan karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa mengantar kepergiannya. Tidak hanya oleh teman dan handai taulan, tetapi juga dari keluarga Guntur Soekarno dan keluarga Bung Karno. Yang patut dikenang dan menjadi catatan bagi generasi muda adalah wanita Bali pernah menjadi ajudan presiden. Tim Bali Express melaporkan.